Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kematian calon istri yang digilir oleh 5 pria. Pada waktu itu, suara pintu pagar besi berderit ketika Alifa mendorongnya perlahan. Rumah bercat hijau pastel itu milik sahabatnya, Nadia, teman masa kecil yang kini juga menjadi rekan kerja di salon kecil mereka. Hawa sore yang teduh menyambut langkah Alifa. Ia mengedarkan pandangan, mengenali pot-pot bunga gantung yang dulu mereka tanam bersama. Dan juga seulas senyum pun terukir di bibirnya. "Assalamualaikum," serunya dari teras. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan Nadia muncul dengan senyum lebar. "Waalaikumsalam. Masuk, Fah. Ayo." Alifa pun melangkah ke dalam rumah yang terasa hangat dan juga akrab. Aroma khas rumah yang bersih dan penuh kenangan langsung memenuhi hidungnya. Di dalam rumah Nadia, meja makan sudah disiapkan dengan camilan sederhana. Ada pisang goreng, teh hangat, dan juga singkong rebus. Mereka duduk berseberangan, tertawa, membicarakan hal-hal ringan dari teman-teman bermain menjadi sahabat sampai dewasa. Kini mereka berjuang bersama, menjalankan salon kecantikan di pinggir kota. "Mak kamu udah tidur ya?" tanya Alifa sambil menyesap teh. "Udah, capek dia seharian nyapu halaman," jawab Nadia. Kayak ibu aku dong. Dia masih aja ngotot ngebordir tiap hari. Padahal kan udah keriput jadinya." Nadia tertawa saat itu. "Tapi itu yang bikin ibumu seneng kan?" Ya, ya juga sih, bener kata kamu, Nat. Aku mau larang juga, ya iseng-iseng lah. Mungkin dia cari kegiatan." Alifa mengangguk saat itu. Ibunya, Bu Yusni, memang sosok yang keras dalam kelembutan. Meski tubuhnya sudah mulai bongkok dimakan usia, ia masih saja duduk berjam-jam membordir kerudung secara manual. Satu demi satu jahitan dilakukannya dengan sabar dan juga teliti. Ia selalu berpesan, "Jangan jadi perempuan itu bukan harus cantik, tapi harus kuat menahan diri. Jangan sembarangan dekat sama laki-laki. Dan juga jangan gampangan, karena perempuan itu harus menjaga dirinya sendiri sebaik mungkin." "Fah, kamu jadi perempuan harus bisa jaga nama baik kamu. Nama baik itu mahal." Wejangan itu tertanam kuat dalam benak Alifa. Ia tak pernah berani membantah. Bahkan dalam pergaulan pun ia cenderung tertutup. Hanya Nadia yang tahu sisi lembut dan ceria dari dalam dirinya. Keesokan harinya pada saat itu, mereka membuka salon tepat pukul 9 pagi. Letaknya di gang kecil dekat pasar. Bangunannya sederhana tapi bersih dan juga nyaman. Beberapa peralatan make up dan krim mandi uap ditata dengan rapi. Mereka sudah terbiasa sepi pelanggan sejak beberapa bulan terakhir. Banyak salon besar bermunculan dengan promo tak masuk akal. Tapi semangat mereka tak pernah padam. "Fah, yang penting ada aja yang datang. Meski cuma 1-2 orang, kita harus semangat ya, Fah." "Iya, Nat, kamu bener. Rezeki kan gak pernah kemana-mana, Nat," balas Alifa kepada Nadia.
Dan tepat sekitar pukul 11 siang, suara mobil berhenti tepat di depan salon itu. Itu bukanlah sembarang mobil, melainkan mobil SUV hitam berkilau. Jendela gelapnya turun perlahan, dan seorang perempuan cantik turun dari dalamnya. Sepatu hak tinggi menginjak lantai gang sempit mengeluarkan suara ketukan tegas. Tubuhnya semampai, kulitnya bersih, wajahnya dihias make up dengan mewah. Ia memakai gaun merah muda selutut dan membawa tas branded dengan besar. Aroma parfum mewah pun langsung meniup udara begitu ia masuk ke dalam salon itu. Permisi, ini salonnya siapa ya? Suaranya lembut tapi tegas. Nadia dan Alifa pun langsung berdiri. Saya kak, saya Nadia, ini Alifa. Kami berdua yang kelola salon ini. Ada yang bisa kami bantu kak? Jawab Nadia dengan cepat. Wanita itu pun menatap sekeliling. Oh, iya. Saya butuh peralatan full. Cream bed, facial, manicure, pedicure ya. Saya juga bawa produk sendiri. Dan saya ingin hasilnya harus bagus. Bisa kan? Alifa dan Nadia saling pandang. Pelanggan seperti ini dengan penampilan yang high class jarang masuk ke salon mereka. Tapi mereka tetap menyambutnya dengan cara profesional mungkin. Bisa kak, silakan kakaknya bisa duduk dulu. Kami siapkan semuanya ya, kata Alifa sambil tersenyum. Wanita itu duduk meletakkan tasnya dan mengeluarkan 2 botol parfum dari dalamnya. Ia mencemprotkan parfum itu ke lehernya dan ke dalam ruangan. Wangi harum menyeruak, tajam dan juga mahal, membuat salon kecil mereka terasa seperti butik Paris. Baunya kok wangi sekali sih kak. Iya, kenalin ya, nama saya Kirana, katanya sambil membuka sepatunya dan menggulung lengan baju. Iya kak, saya baru pindah loh. Rumah saya di ujung komplek, baru dibangun. Jadi saya itu rumahnya di sana yang di ujung timur. Lihat kan? Oh, iya kak, tahu saya tahu. Nadia melirik Alifa saat itu. Komplek itu dikenal sebagai kawasan elit. Rumah-rumah besar, pagar tinggi, mobil mewah. Tak sembarang orang bisa tinggal di sana. Selama hampir 2 jam lebih, Alifa dan Nadia pun melayani Kirana dengan sepenuh hati. Wanita itu sekali bicara tentang gaya hidup, tempat-tempat mahal yang ia kunjungi, dan juga pria-pria yang mendekatinya tapi tak pernah berhasil menaklukkan hatinya. Gaya bicaranya elegan tapi penuh aura dan kuasa. Nyaman juga ya salon di sini. Aku tuh suka banget deh kalau salon kayak gini bisa bikin nyaman. Kalian tahu nggak? Kadang aku tuh sengaja cari salon di gang gini, lebih tenang, nggak ribut. Ya pastinya pelayanannya pun sepenuh hati lah. Alifa hanya menanggapi seperlunya saja, senyum tipis, anggukan kecil. Ia merasa wanita ini bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang membuatnya merasa kecil di hadapan Kirana. Tapi di balik itu, muncul rasa penasaran siapa sebenarnya Kirana. Setelah semua perawatan selesai, Kirana pun mengeluarkan dompet tebal. Ia menyodorkan 5 lembar uang 100.000. Sudah, ini ambil aja ya. Saya nggak mau kembalian diambil. Tapi kamu jangan lupa, nanti aku pasti balik lagi kok. Mungkin, ya minggu depan kali. Yaudah, makasih ya kak, sudah mau perawatan di salon kami. Kami tunggu kedatangannya lagi kak, kata Nadia dengan sopan. Begitu Kirana keluar dan mobilnya berlalu, Alifa langsung duduk lemas di kursi itu. Ya Allah, ini beneran ya? Tadi orang itu bawa 2 botol parfum mahal. Aduh, baunya wangi banget deh. Iya bener Nat. Terus dia juga ngasih tips gede banget lagi. Kamu lihat gak? Tangannya penuh cincin. Tapi aku tuh merasa ya, dia tuh bukan sekedar wanita kaya tahu. Ada yang aneh deh.
Jawabnya dengan pelan. Aneh gimana deh? Ya aku gak tahu Fa. Tapi kamu tahu gak? Kamu gak ngerasa gitu kalau hawa salonnya tuh kayak beda? Pas dia masuk, ya dingin tapi bikin merinding. Alifa diam, ia juga merasa ada hawa aneh saat menyentuh tangan Kirana ketika ia membilas rambutnya. Saat itu terlalu licin, terlalu dingin, seolah bukan tangan manusia biasa. Malamnya Alifa pun pulang ke rumah. Rumah kecil mereka menjadi sunyi seperti biasa. Ibunya duduk di ruang tengah memegang kerudung dan juga jarum bordir. Nak, kamu capek? Enggak kok bu. Tadi aku dapat pelanggan baru bu. Dia orang kaya, baik juga lagi. Terus ngasih tips besar. Ibunya menatap tajam saat itu. Nah, kamu jangan silau sama uang orang. Kadang senyum manis itu kan bisa bawa petaka kalau kita nggak hati-hati. Astagfirullahaladzim. Iya bu, maafin Alifa ya bu. Kini ia pun masuk ke kamarnya rebahan dan memikirkan kembali sosok Kirana. Wanita yang terlalu sempurna untuk ukuran orang biasa, tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Rasa penasaran itu pun tumbuh seiring dingin malam yang meniupkan suara dedaunan dari jendela kecil kamarnya yang belum ditutup. Dari sela-sela tirai itu, seolah ada bayangan samar yang melintas. Alifa bangun dan menutup tirai itu. Ia menatap ke cermin, wajahnya sendiri terlihat pucat bukan karena takut, tapi entah karena apa. Ia merasa Kirana belum benar-benar pergi. Singkat cerita pada hari itu. Keesokan paginya saat suasana salon kembali seperti biasanya. Matahari menyinari kaca jendela yang baru selesai dibersihkan Alifa. Tangannya lincah merapikan handuk dan menyusun kembali peralatan facial di meja kecil. Hari ini Nadia izin tidak masuk, semalam ia mengabari lewat WA. Katanya dia demam dan menggigil sejak sore. Alifa pun memaklumi dan memintanya untuk istirahat total. Ia bisa mengurus salon seorang diri. Toh sejak beberapa bulan terakhir pelanggan pun bisa dihitung jari. Ketika saat waktu menunjukkan sekitar pukul 11 siang, suara motor terdengar di depan saat itu. Alifa menoleh keluar. Randy datang. Lelaki itu turun dari motor dengan jaket yang masih berbau oli. Wajahnya sedikit kusam, tangannya penuh bekas kerja bengkel. Randy memang bekerja di bengkel mobil milik kakeknya sejak 2 tahun terakhir. Dari dulu memang begitu, ia tak banyak bicara, tapi selalu datang saat Alifa butuh teman cerita. Capek banget Fa hari ini, katanya sambil masuk dan melempar jaket ke kursi plastik di sudut ruangan. Alifa tersenyum. Loh mas, kenapa nggak istirahat di bengkel aja? Panas di sana, berisik. Di sini kan adem, sepi. Terus ada kamu di sini Alifa. Goda Randy saat itu. Ia pun duduk di lantai menyandarkan punggung ke tembok. Alifa menuangkan teh manis dari termos dan menyodorkannya ke Randy. Ya udah, ini diminum dulu. Wah, makasih ya. Enak juga ya kalau tiap siang bisa santai begini. Apalagi kalau kamu udah jadi istriku. Canda Randy saat itu kepada Alifa. Alifa hanya tertawa kecil. Ia duduk di seberang Randy mengusap sedikit keringat dari dahinya. Setelah beberapa saat hening, Randy membuka pembicaraan yang sudah lama menggantung di antara mereka. Fa, gimana Fa? Soal rencana nikah kita? Alifa langsung menegakkan tubuh. Suasana berubah hening. Ia tahu pembicaraan ini akan datang lagi. Dan seperti biasa jantungnya berdebar tidak karuan saat itu. Aku belum siap. Maafin aku ya Fa. Bukan aku gak sayang sama kamu, tapi aku rasa aku belum punya apa-apa Fa.
Aku juga masih numpang di rumah kakek. Kerjaan juga, bengkelnya ya masih gitu. Aku nggak mau, Fa. Kita nikah cuma buat saling nyusahin. Alifa terdiam mendengar ucapan dari Randy. Nafasnya tertahan sejenak. Ia menatap Randy dengan wajah yang tampak tulus, tapi juga letih. 2 tahun lalu mereka sudah bertunangan dan saat itulah semua orang menyambutnya dengan gembira. Tapi setelah itu tak ada langkah lanjut. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada tabungan yang cukup. Hanya janji dan waktu yang terus berjalan bersama. Aku ngerti, Ren. Tapi aku juga capek loh. Ibu makin tua. Terus dia juga masih harus kerja ngebordir sampai malam. Kadang aku cuma kepikiran, Ren. Kapan ya aku bisa bawa ibu tinggal bareng sama suamiku? Biar dia gak usah kerja lagi. Biar bisa hidup tenang. Randy menunduk, ia tahu semua itu. Alifa bukanlah perempuan yang menuntut, tapi ia juga manusia yang ingin maju, ingin masa depannya yang pasti. Kalau kamu udah nemu yang lebih mapan dari aku ya, Fah. Aku harap kamu gak perlu pikirin aku lagi. Aku gak akan marah, Fah. Aku ikhlas kok. Asal kamu bahagia. Gumam Randy saat itu. Perkataan itu menampar batin Alifa, tapi ia memilih diam. Mungkin memang begini akhirnya hubungan yang sudah terlalu lama digantung. Meskipun mereka berdua sudah saling bertunangan. Belum sempat ia menjawab saat itu pintu salon terbuka. Aroma parfum mahal pun menyeruak ke dalam ruangan. Baunya harum sekali. Mas Randy, kamu kok malah gitu sih? Iya, maaf Alifah. Kak Kirana, silakan Kak. Alifah spontan berdiri saat itu. Wanita itu pun masuk dengan santai, mengenakan baju terusan putih yang ketat. Dada terbuka lebar, belahan paha tinggi, dan sepatu hak tinggi yang mencolok. Rambutnya dikuncir ke atas, bibirnya merah menyala, dan kulitnya berkilau seperti dipoles minyak. Matanya menatap tajam ke arah Alifah dan Randy. Hai, sapa Kirana dengan suara menggoda. Randy pun menoleh lagi dan pandangannya langsung terpaku. Matanya membesar, rahangnya menganga sedikit. Tak bisa dipungkiri Kirana memang mencolok begitu cantik dan menggoda. Seolah seluruh ruangan jadi miliknya saat dia melangkah. Sementara Alifah, sang kekasih dari Randy, yang melihat ekspresi Randy langsung menabok baunya. Ngapain sih kamu? Kok liatin gitu sih? Udah, sana pergi aja. Usir Alifah saat itu. Sudah, sana kamu lanjut kerjanya. Iya, maaf, bentak Alifah saat itu. Randy pun langsung berdiri, mengambil jaket dan keluar tanpa banyak bicara. Alifah menutup pintu dengan suara keras, lalu menoleh ke Kirana yang masih berdiri anggun dengan senyum misterius. Maaf ya Kak, tadi dia tunanganku, calon suami aku Kak. Kamu sih datangnya tiba-tiba Kak, jadi kan aku kaget. Iya maaf Alifah ya, aku tahu. Tapi kan aku juga suka bikin kejutan. Jadi aku kesini itu bukan cuma mau perawatan, Fa. Aku mau kamu yang tangani aku langsung. Tapi bukan di sini ya. Ayo, aku mau kamu ke rumahku aja. Alifah mengerutkan dahi. Loh, kenapa harus di rumah, Kak? Sudah, ayo aku gak nyaman loh di tempat umum. Kan kamu gak lihat aku pakai baju seksi. Nanti semua orang pada melongo loh. Aku gak suka ditatap begitu. Lagian ini kebetulan tadi aku habis pergi. Jadi ya sekalian aja ajak kamu. Udah, ayo. Nanti aku bayar lebih. Alifah terdiam, ia menimbang semuanya. Salon sedang sepi, uangnya juga menipis. Ibu di rumah belum bayar listrik bulan ini. Dan Kirana dengan uangnya yang seolah tak terbatas bisa jadi rezeki tak terduga bagi Alifah. Ya udah,
Baik kak, kapan saya ke sana? Sekarang aja yuk. Itu mobilku nunggu di luar. Aku juga bawa sopir. Alifa berpikir sebentar lalu mengangguk. Ia mengambil beberapa peralatan perawatan, memasukkannya ke dalam tas, lalu mematikan kipas angin dan lampu salon. Setelah mengunci pintu, ia mengikuti Kirana ke mobil hitam itu. Perjalanan ke rumah Kirana hanya sekitar 10 menit, tapi rasanya seperti masuk ke dunia lain. Saat itu, rumah Kirana besar sekali, pagar tinggi dengan kamera CCTV di setiap sudut. Pintu utama terbuka otomatis begitu mobil mereka mendekat. Taman luas menghijau di kanan kiri jalan masuk, dan rumah 2 lantai itu berdiri megah dengan arsitektur modern yang minimalis. Ketika Alifa masuk, hawa dingin langsung menyambut. Aroma ruangan juga wangi seperti bau tubuh Kirana, mewah, menusuk hidung namun sangat memabukkan. Ayo Fa, silakan. Ayo masuk. Sudah, pakai aja sandalnya, jangan malu-malu. Kamu bisa mulai di kamar aku ya. Itu di lantai 2. Alifa mengangguk dan mengikuti langkah Kirana menaiki tangga marmer. Langkah sepatu hak tinggi wanita itu bergema nyaring di lorong panjang. Dan saat mereka masuk ke kamar, Alifa nyaris tenganga. Ruangan itu luas, dipenuhi barang-barang mahal. Meja rias besar dengan lampu-lampu bulat, ranjang king size berdiri tipis, lemari sepatu kaca, dan juga cermin-cermin tinggi di setiap sisi. Wah, tempatnya luar biasa banget, Kak. Iya, Fa. Ini semua hasil kerja kerasku, jawab Kirana sambil membuka baju luarnya dan duduk di depan cermin, hanya dengan gaun tidur tipis. Alifa pun menelan ludah, ia berusaha tetap profesional. Tapi dari tadi matanya terus mencuri pandang. Bukan karena ingin, tapi karena Kirana terlalu mencolok. Dan entah kenapa hawa ruangan ini terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengamati mereka. Ya sudah, kita mulai dari facial dulu ya kak. Iya, tapi sebelum itu, kamu mau teh nggak? Jus, kopi? Bilang aja, aku ada semuanya. Nanti biar pembantuku yang bawa ke sini. Teh aja kak, kalau ada. Kirana menekan tombol kecil di dinding, dan beberapa detik kemudian seorang wanita muda muncul dari balik pintu. Wajahnya datar, matanya seperti kosong. Buatkan teh ya untuk Alifa, yang manis. Pelayan itu pun mengangguk dan keluar diam-diam. Alifa hanya bisa mengernyit heran. Wajah pelayan itu terasa asing dan seperti tak punya nyawa. Sudah, kamu tenang aja. Semuanya aku atur sendiri di rumah ini. Pokoknya gak ada yang aku izinkan mengatur aku, termasuk soal kecantikan. Makanya aku pilih kamu. Alifa menelan ludah. Kata-kata itu seperti pujian, tapi juga terasa seperti cerat. Ia pun saat itu mulai menyiapkan handuk dan produk fasial yang dibawa dari salon. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Di dalam hatinya ada perasaan aneh, seolah ia sedang melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang bukan miliknya. Dan suara detak jarum jam besar di pojok kamar terasa makin keras, seolah menghitung waktu sebelum sesuatu terjadi. Namun pada waktu itu, tidak ada yang benar-benar terjadi malamnya. Hanya Alifa yang merasa semakin tenggelam dalam atmosfer rumah Kirana yang mewah dan juga penuh misteri. Ia menyelesaikan perawatan dengan hati-hati, memastikan wajah Kirana bersih, lembab dan segar seperti yang diinginkan. Kirana tampak menikmati setiap sentuhan Alifa. Sesekali ia menutup mata, bersandar, dan tersenyum seolah sangat nyaman dan juga merasa hangat dimanjakan oleh sentuhan-sentuhan tangan dari Alifa. Singkat cerita, setelah selesai melakukan perawatan, Alifa pun membereskan alat-alat dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Kirana duduk santai di depan cermin, menyisir rambutnya sendiri lalu menoleh dengan senyum lembut. Seger banget rasanya, Fa. Kamu hebat deh. Aku suka banget hasilnya.
Kulitku juga kerasa beda, lembut banget. Terima kasih ya kak. Saya cuma berusaha semaksimal mungkin aja. Iya, jadi aku nggak salah pilih orang. Aku bisa ngerasa kalau kamu orang yang bersih, Fah. Hati kamu itu adem. Alifa tersenyum kikuk saat itu. Pujian itu terasa tulus, meski tetap membuatnya waspada. Kirana Apu bangkit lalu berjalan menuju laci kecil di dekat tempat tidurnya. Ia membuka laci itu dan mengeluarkan dompet besar. Dari dalamnya ia menarik beberapa lembar uang 100.000, lalu menyodorkannya kepada Alifa. Alifa, ini buat kamu ya, 10 lembar. Sudah, kamu gak usah ditolak. Itu rezeki buat kamu. Alifa tertegun 1 juta hanya untuk 1 sesi perawatan. Ia belum pernah dibayar sebanyak itu. Tapi kak, ini terlalu banyak kak. Saya kan cuma ngerjain facial biasa. Sudah, kamu simpan aja. Anggap aja bonus. Karena kamu sudah bikin aku tenang malam ini. Alifa akhirnya menerimanya, meski dengan perasaan bercampur bukan cuma soal uang, tapi juga tentang siapa sebenarnya wanita di depannya ini. Dari mana datangnya kekayaan itu? Saat ia hendak pamit, Kirana menahan langkahnya. Fah, kamu pasti penasaran kan? Aku kerja apa? Kenapa bisa kaya? Kamu juga kan gak pernah lihat aku hidup dengan orang tuaku. Alifa tak menjawab saat itu, tapi dari wajahnya, Kirana tahu bahwa ia menebak dengan benar. Jadi, aku itu penyanyi di klub malam, sekaligus jadi DJ. Ah, DJ kak? Klub malam? Alifa menatapnya dengan kaget. Ia sama sekali tidak menyangka. Iya, aku nyanyi dari jam 10 malam, kadang sampai subuh. Kadang juga muter lagu juga. Orang-orang suka. Kadang mereka sawer aku, Fah. Ya, lumayan sih. Kadang juga aku dapat tips puluhan juta. Kalau lagi hoki, bisa ratusan juta dalam semalam. Alifa merasa seperti mendengar kisah dari dunia lain. Ia sendiri belum pernah masuk klub malam. Bahkan lewat depan tempat semacam itu pun ia sudah merasa ngeri. Tapi Kak Kirana sendirian. Kakak kan perempuan. Maksudku di rumah sini kak. Kakak tinggal di rumah ini sendirian. Orang tua kakak? Iya, aku sendirian di sini, Fa. Aku hidup bebas, gak ada suami, gak ada cowok yang bisa atur-atur aku. Aku sekarang cuma hidup untuk diri sendiri. Lagi menikmati ini semua lah. Alifa mau pelan saat itu. Ia merasa antara kagum dan juga bingung. Kirana tampak begitu kuat dan juga bebas. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada hal-hal yang tidak biasa baginya. Dunia malam, saweran dan juga uang besar, semuanya terasa jauh dari kehidupannya yang sederhana. Tapi Fa, kadang keponakanku juga main kesini juga. Mereka masih kuliah sih. Anak baru semester 1. Ya, anak-anak zaman sekarang. Kamu tahu kan? Kesininya kalau minta uang aja. Ya untungnya saja aku punya banyak. Jadi aman aja. Belum selesai Kirana bicara, suara pintu depan terdengar. Langkah kaki mendekat dan pintu kamar diketuk 2 kali saat itu. Dok, dok, dok. Nah kan, itu mereka. Pasti minta duit lagi, kata Kirana sambil tertawa kecil. Pintu terbuka, seorang pemuda sekitar 20 tahun masuk dengan percaya diri. Wajahnya bersih, tubuh gagap, tegap, mengenakan hoodie dan juga celana jeans sobek. Di belakangnya 2 orang temannya mengikuti, tampak lebih pendiam. Kirana, buka, aku minta uangnya dong. Cepat. Uang makanku habis nih, kata pemuda itu dengan santai. Daniel, kamu datang pas banget sih.
Sini masuk. Nih, kenalin. Ini namanya Alifa, tukang facial favoritku sekarang. Mantep lah, saut Kirana sambil menunjuk ke arah Alifa. Daniel menoleh, tatapan matanya langsung bertemu dengan mata Alifa. Senyumnya tipis, agak genit saat itu. Halo mbak. Wah, cocok juga ya kamu di sini mbak. Kirana butuh teman yang adem tuh mbak. Alifa hanya tersenyum kaku, ia merasa tak nyaman dilihat seperti itu. Iya mas. Ya udah Kak Kirana. Mas, saya pamit dulu ya. Ya udah Fah, kamu hati-hati ya. Nanti kita jajan lagi. Aku suka banget loh sama perawatanmu. Alifa buru-buru keluar dari kamar, melewati Daniel yang masih menatapnya dengan pandangan tak biasa. Begitu keluar dari rumah mewah itu, udara luar terasa jauh lebih ringan. Ia menghela nafas panjang dan menaiki ojek online yang sudah ia pesan sebelumnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Malam itu pun ia tiba di rumah saat ibunya baru saja selesai makan. Meja kayu kecil masih menyisakan sisa nasi dan juga sayur bening. Bu Yusni menoleh saat melihat putrinya masuk. Fah, kok kamu pulangnya malam? Tadi nggak buka salon? Buka bu, tapi tadi saya dipanggil buat kerja ke rumah pelanggan. Ini bu, aku dapat satu aja ya bu. Tapi lumayan banget loh bu. Aku dapat 1 juta. Masya Allah. Alhamdulillah nak. Alifa meletakkan tasnya lalu duduk di lantai, menyandarkan tubuh di dinding. Iya bu, jadi ya, dia tuh tinggal di komplek elit. Rumahnya gede banget. Dia baik bu, tapi kerjanya nyanyi di klub malam. Ibu Yusni terdiam lama, tangannya berhenti mengaduk sendok. Wajahnya menegang saat itu. Fah, kamu harus hati-hati ya nak. Biasanya orang kayak itu tuh hidupnya beda. Kamu jangan ke bawah. Ya ini bukan apa-apa, ibu juga gak mau nuduh yang enggak. Ibu cuma mau kamu harus hati-hati aja. Iya bu, aku juga tahu. Ibu gak boleh lo pikiran negatif gitu. Aku kan cuma niat kerja bu. Kerja halal. Ibunya mengangguk tapi raut wajahnya belum sepenuhnya tenang. Ia tahu dunia yang disentuh anaknya hari ini bukan dunia yang biasa mereka kenal. Uang sebesar itu dari pekerjaan sederhana, itu bukan hal yang biasa. Tapi ia percaya pada Alifa. Anak itu tidak pernah macam-macam, selalu nurut. Tapi tetap saja rasa cemasnya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Singkat cerita, saat malam semakin larut, di kamarnya Alifa duduk merenung. Uang di dalam tas masih utuh, belum disentuh. Ia tahu uang itu halal, dari kerja. Tapi waktu itu, kenapa rasanya seperti beban? Ia teringat tatapan mata Daniel, tatapan yang membuatnya tidak nyaman, terlalu dekat dan juga terlalu tajam. Apalagi ketika Daniel di sampingnya, ia tampak seperti senyum samar yang mengerikan. Setelah berpikiran negatif seperti itu, kini saat itu, Alifa menarik nafas panjang dan meraih mukena. Mungkin itu adalah satu-satunya cara agar batinnya tenang dengan cara berdoa. Meminta perlindungan agar dirinya tak terbawa arus dunia yang mulai terasa asing baginya. Sebab malam ini untuk pertama kali dalam hidupnya, Alifa melihat sisi lain dari uang, bahwa tidak semua rezeki membawa ketenangan. Ada yang justru menghadirkan pertanyaan tentang siapa kita dan apa yang sedang kita hadapi. Namun Alifa percaya ia hanya bekerja dengan cara halal, dan ia juga tidak mau berpikiran yang aneh-aneh terhadap Kirana. Bagaimanapun juga, ia juga bekerja untuk menghidupi dirinya dengan cara yang ia bisa. Setelah selesai berdoa dan merapikan mukena, kini Alifa duduk diam di atas sajadahnya. Malam belum sepenuhnya larut, suara jangkrik masih terdengar sayup dari sela dinding rumah kayu tua mereka.
Hatinya masih bergemuruh, masih meraba-raba rasa tidak nyaman yang tersisa setelah pulang dari rumah Kirana. Ia pun mengambil ponselnya lalu menekan nomor Randy. Butuh waktu beberapa detik sebelum suara di seberang menjawab. Halo Fah, malam-malam gini nelpon tumben. Ada apa? Suara Randy terdengar serak dan berat. Mungkin karena baru terbangun dari tidurnya. Maaf ya sayang, aku ganggu tidurmu. Aku cuma pengen ngobrol. Rasanya pikiranku kayak lagi penuh banget malam ini. Oh, yaudah. Kenapa? Ayo cerita aja. Aku juga udah bangun kok nih. Alifa menarik nafas panjang lalu mulai menceritakan semua yang ia alami hari itu. Tentang Kirana, rumah mewahnya dan juga profesinya sebagai DJ dan penyanyi klub malam. Tentang juga keponakannya yang bernama Daniel dan tatapan yang mengusik perasaannya. Oh, aku mengerti kok kenapa kamu ngerasa gak tenang. Sudah, dunia mereka itu kan beda. Kamu jangan terlalu dekat. Sekali kamu masuk, nanti kamu bisa susah keluar loh. Yang penting kan niat kamu bekerja. Jadi kamu harus fokus aja sama kerjaan kamu, Fah. Iya Ren, tapi kan aku kadang gak merasa nyaman loh saat ponakannya tuh si Daniel itu menatapku. Tapi aku juga butuh uang, Ren. Yaudah, kamu harus sabar ya. Iya Ren, aku juga. Kamu harus cepet-cepet ya umpul-umpul, nabung, biar nanti itu ya kita bisa segera menikah. Iya Fa, aku janji. Aku pokoknya bakal cari jalan biar kita bisa segera hidup bareng. Aku bakal kerja lebih keras lagi. Kamu jangan terlalu dalam di sana ya. Aku takut. Iya, kamu tenang aja. Aku masih tahu batas kok. Lagian kan lumayan kalau kerja sama Kirana. Aku dapat 1 juta, bisa ditabung. Ya sekalian kita saling tabung juga lah. Mereka terus mengobrol pelan seperti biasa. Saat itulah sampai akhirnya suara Alifa makin pelan dan panggilan pun berakhir. Setelah Randy menyadari bahwa Alifa sudah tertidur, HP-nya belum dimatikan. Di malam itu di sementara kota, di sisi lainnya tepatnya di rumah besar milik Kirana. Suasana kontras terjadi. Kirana sedang bersiap-siap di depan cermin rias. Ketika tengah malam, ia mengenakan gaun malam berkilau dengan belahan dada yang rendah. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia pun mengambil clothes kecil, mengecek lipstick, lalu berdiri. Nil, aku berangkat dulu ya. Kamu jagain rumah. Pokoknya jangan bikin masalah. Oke? Serunya dari tangga. Iya. Bawel banget sih kamu Kirana, jawab Daniel dari ruang tengah. Terdengar seperti orang yang sedang mabuk ringan. Kirana pun turun dengan langkah elegan. Aroma parfumnya tertinggal di setiap sudut ruangan. Sopirnya sudah menunggu di depan mobil mewah itu, meluncur ke arah klub malam tempat Kirana bekerja, meninggalkan rumah besar yang kini dikuasai oleh Daniel dan juga keempat temannya. Di dalam rumah itu, Daniel duduk melingkar bersama 4 teman prianya. Kaleng bir berserakan di lantai, asbak penuh puntung rokok. Musik dengan terdengar, speakernya menciptakan atmosfer santai penuh tawa dan candaan. Wah, nikmatnya dunia ini. Lo sih gratisan aja bro. Gue yang pusing dimarahin Kirana terus. Ya, lo kan keponakan Kirana. Jadi ya, itu udah resiko lo lah bro. Salah siapa lo ngajak mabok di sini? Oh iya, tadi sore ya, gue liat cewek yang katanya tukang facial Kirana itu. Namanya Alifa tahu. Wah, bodinya top banget, ucap Daniel kepada teman-temannya. Bis, yang bener Ronil. Yoi bro, Alifa tuh putih, polos, kalem banget. Kayaknya dia lugu deh.
tapi enak buat digoda. Wajahnya juga kayak gak tahu apa-apa. Bisalah, nanti kita deketin. Maksud lo, Nil? Lo mau pacarin dia? Pacaran? Enggak lah. Ya, kita kerjain aja rame-rame. Biar kita seneng-seneng gitu. Lihat aja kan. Biasanya sih cewek kayak gitu lari juga kalau kita tabrak dikit. Tapi kalau udah kepegang, biasanya gak bisa nolak. Ucap Daniel kepada teman-temannya. Mereka semua pun tertawa dengan suara kaleng bir dibuka lagi. Salah satu dari mereka melempar bantal ke wajah Daniel. Suasana penuh tawa itu semakin bising. Rumah besar yang megah dan rapi perlahan menjadi berantakan. Botol-botol minuman berjatuhan, meja-meja digeser. Sisa makanan tercecer, mereka tertawa lagi, bernyanyi, bahkan main game sambil teriak-teriak. Tak ada batas, tak ada aturan. Rumah itu menjadi tempat pelampiasan bagi kelima pemuda yang sedang kehilangan arah. Padahal mereka itu adalah anak-anak kuliah. Ketika menjelang subuh, Kirana pun sudah kembali ke rumah. Ia turun dari mobil dengan langkah berat. Tumit sepatunya berdetak di lantai marmer depan. Dan saat pintu dibuka, aroma alkohol dan rokok langsung menyergapnya. Matanya melebar saat melihat kondisi ruang tengah yang berantakan. Kaleng bir, bungkus makanan dan abu rokok. Bahkan ada jejak muntahan di karpet mahalnya. Ya ampun, Daniel, Daniel, teriak Kirana dengan lantang. Tidak ada jawaban saat itu. Ia pun berjalan cepat ke ruang tamu Daniel dan teman-temannya. Ia sudah terkapar di lantai. Sebagian masih memegang botol kosong. Baju mereka awut-awutan dan salah satu temannya tertidur dengan mulut terbuka dan nafasnya yang berat. Yang lain tengkurap di bawah meja. Ih, gila ya kalian. Ini rumah apa kandang babi sih? Ia pun mendang salah satu botol yang terguling, membuat suara keras menggema. Tapi para pemuda itu pun masih tetap tertidur karena mereka terlalu mabuk untuk peduli. Kurang ajar nih si Daniel. Pulang-pulang malah dibikin gak mood. Bodo amat lah. Pembantu, Bi, nanti dibilangin ya, suruh Daniel sama teman-temannya beresin. Bibi jangan mau. Iya mbak, siap. Di sisi lain pada pagi itu, saat matahari mulai menjingga di ujung langit, cahaya lembut menembus celah tirai. Alifa, ia membuka mata perlahan, sedikit terkejut karena semalam ia tertidur sambil memegang ponsel. Ia pun bangkit melipat sajadah yang semalam belum sempat disingkirkan, lalu segera menuju dapur. Seperti biasa, ia merebus air untuk membuat teh. Ia menanak nasi, menggoreng tempe dan menyiapkan telur dadar. Sarapan sederhana tapi cukup untuk mengisi perut mereka berdua. Sementara di halaman depan, ibunya Bu Yusni sudah menyapu daun-daun yang jatuh dari pohon mangga tua yang ada di samping rumahnya. Tangannya cekatan meski punggungnya sudah agak bungkuk. Bu, ini nasinya udah matang bu. Ayo sarapan dulu. Iya, ibu beresin halaman dulu nak, biar bersih. Alifa tersenyum saat itu. Hatinya sedikit lebih ringan hari ini. Ia pun duduk sebentar di bangku panjang. Ia menyesap teh hangat, lalu membuka dompet kecil tempat menyimpan uang. Ia berharap hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih bahagia dari hari kemarin. Tapi entah kenapa setiap kali ia merasa sendirian, bayangan wajah Daniel dan teman-temannya masih terlintas di benaknya. Pandangan mereka, cara mereka tertawa menyebut namanya, membuat dada Alifa sesak tanpa sebab yang jelas. Pada hari Minggu itu, pagi datang dengan sinar mentari yang hangat, menyelinap lewat celah-celah jendela kamar Alifa. Aroma tanah basah sisa embun masih terasa di udara. Alifa membuka mata perlahan, lalu tersenyum tipis. Wajahnya tampak segar. Hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu-tunggu sejak beberapa minggu terakhir. Ia segera bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju kamar mandi. Dan saat air menyentuh kulitnya, pikirannya langsung membayangkan wajah Randy.
Hari ini mereka akan jalan-jalan, liburan kecil keluar kota, katanya. Dan Alifa berharap hari ini Randy juga akan membawanya ke rumah keluarga besarnya. Ia ingin mengenal lebih dekat siapa saja orang yang selama ini membentuk karakter dari Randy, sekaligus menunjukkan bahwa ia benar-benar serius dengan hubungan mereka. Setidaknya itu yang sudah 2 tahun ini mereka bangun sejak pertunangan. Setelah selesai mandi, Alifa mengenakan pakaian terbaiknya, rok panjang krem dipadukan dengan blus putih sederhana. Ia memilih kerudung bermotif bunga kecil, hasil bordiran dari tangan ibunya sendiri. Riasannya tipis, hanya bedak dan juga sedikit lip balm, tapi aura bahagianya memancar dengan jelas. Pagi itu ia tampak sangat bersedih sekali. Sementara itu di ruang tengah, Bu Yusni tengah menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengaduk bubur ayam sederhana. Ketika Alifa keluar dari kamar dengan wajah yang cerah, ibunya menatap dengan penuh kasih. "Wah, Masya Allah, kamu cantik banget, Fah. Mau kemana pagi-pagi gini?" "Ini Bu, aku mau jalan sama Randy. Katanya mau diajak keluar kota. Ya, mungkin juga sekalian ke rumah keluarganya, Bu. Tapi sih belum pasti," jawab Alifa sambil tersenyum. "Ya sudah, kalau ke rumah keluarganya, kamu harus sopan ya nak. Ketawanya jangan keras-keras, duduknya juga harus anggun." "Iya Bu, insya Allah. Oh ya, mungkin nanti aku pulangnya malam ya Bu." Bu Yusni hanya mengangguk meski ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Tapi ia percaya pada Alifa. Ia tahu anaknya tahu menjaga diri. Ia tidak pernah mengajarkan Alifa untuk mengekang diri dari bahagia. Hanya cukup berpegang pada nilai-nilai yang ia tanam sejak kecil. Beberapa menit kemudian, motor Randy berhenti di depan rumah. Ia mengenakan kemeja kotak lengan pendek dan juga celana jeans bersih. Topi hitam menutupi rambutnya yang belum sempat disisir dengan rapi. Ia terlihat grogi saat itu. Mungkin karena tahu hari ini lebih dari sekedar jalan-jalan. "Dok, dok, dok. Assalamualaikum," seru Randy dari depan. "Waalaikumsalam. Nah Randy." "Iya Bu, ini mau jemput Alifa." "Iya. Kamu hati-hati ya di jalan ya nak. Jangan ngebut. Jangan bikin anak saya capek loh." "Tenang aja Bu. Selagi bersama saya, Alifa pasti selalu aman dimanapun." "Iya," ucap Bu Yusni sambil mengelus lengan Alifa yang berpamitan. "Oh iya Bu, paling aku bisa pulangnya sore atau malam Bu," ujar Randy sedikit menunduk sopan. Alifa pun naik ke boncengan, mereka meluncur pergi saat itu. Ketika di jalan, jalanan masih cukup lengah. Angin pagi menampar lembut wajah mereka. Alifa memeluk tas kecil di pangkuannya sambil memejamkan mata sejenak. Bahagianya sederhana, hanya naik motor bersama orang yang dicintai, menuju sesuatu yang belum pasti tapi ia percaya itu baik. Sementara itu di sisi lain kota, suasana rumah besar Kirana masih remang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang dan suasana yang seharusnya sudah hidup sejak pagi hari, justru di sana masih sunyi. Di ruang tengah, Daniel dan juga keempat temannya baru mulai menggeliat bangun dari tidur. Mereka yang tak layak disebut tidur, karena mereka itu adalah orang-orang terkapar setelah malam-malam yang melelahkan, dihabiskan untuk mabuk-mabukan dan juga hal-hal yang gak jelas. Ketika bangun, kepala mereka berat, mata sembab, nafas pun bau alkohol. Tubuh pegal karena semalam tidur asal-asalan di lantai atau sofa yang tak cukup panjang. Aduh, pusing banget kepala gue nih, keluh salah satu dari mereka sambil memegangi kepala.
Daniel membuka mata perlahan, begitu saat itu ia sadar sepenuhnya. Matanya langsung membelalak ketika melihat ruangan yang semalam mereka obrak-abrik. Ternyata belum tersentuh sedikit pun. Kaleng bir masih berserakan, puntung rokok menumpuk di asbak. Beberapa baju kotor pun tergeletak sembarangan, dan bau-bau tajam dari sisa makanan basi, dan juga muntahan yang tak sempat dibersihkan, masih menguar ke seluruh ruangan itu. Gila, ini kalau Kirana lihat, wah, kita bisa dibakar hidup-hidup nih. Cepat bangun, cepat. Desi Daniel sambil bangkit perlahan. Dia tak tahu bahwa Kirana semalam sudah melihat semuanya. Dan itu alasan mengapa belum dibersihkan. Karena Kirana tak mau pembantunya yang bersihkan, biar Daniel dan juga teman-temannya. Waktu itu teman-temannya hanya menatapnya dengan lemas. Salah satu dari mereka masih setengah tidur di balik tirai. Cepat-cepat, panggil pembantu sini, suruh bersihin, ujar Daniel dengan nada kesal. Ia pun mengambil ponsel dan membuka pesan suara. Tak lama saat itu ia menerima pesan balasan dari pembantu rumah tangga Kirana. Suara wanita tua yang biasa mengurus dapur dan juga kebersihan rumah. Maaf Mas Daniel, Mbak Kirana pesan sama saya Mas. Katanya biar Mas Daniel dan teman-teman yang bersih-bersih sendiri. Pembantu dilarang masuk rumah sebelum semuanya bersih. Muka Daniel memerah saat itu. Ia memutar ulang pesan itu 3 kali. Sialan. Ternyata Kirana udah lihat semuanya. Dia benar-benar marah. Aduh. Satu persatu mereka pun akhirnya bangkit. Tanpa banyak protes, mereka mulai membersihkan ruangan dengan kepala yang sempoyongan. Mengumpulkan kaleng, menyapu, mengepel, mencuci piring, bahkan mengganti karpet yang sudah terkena muntahan. Butuh waktu 2 jam untuk membuat rumah itu kembali layak huni. Mereka melakukannya dengan ogah-ogahan, saling melempar ejekan, tapi tidak berani melawan perintah dari Kirana. Karena Daniel dan juga teman-temannya tahu bahwa uang yang sering mereka habiskan adalah uang pemberian dari Kirana. Singkat cerita, setelah selesai mereka berkemas dan juga berpamitan. Daniel sendiri kini tidak pulang ke rumah orang tuanya. Ia tahu kalau sampai ketahuan semalam ia mabuk, ayahnya pasti naik pitam dan bisa langsung mengajarnya. Ibunya pun bisa saja langsung pingsan. Jadi hari itu ia memilih menginap di kosan temannya, atau mungkin pergi ke warnet lama yang biasa ia datangi saat kabur dari rumah. Ia merasa bersalah tapi lebih takut pada omelan panjang yang mungkin akan ia terima di rumahnya. Sementara di waktu siang hari itu, Kirana masih tertidur pulas di kamarnya. Ia biasanya baru akan bangun sekitar pukul jam 3 sore. Seperti biasanya setelah shift malam di klub malam. Di sisi tempat tidurnya pun ponsel masih menyala. Lampu notifikasi berkedip menunjukkan puluhan pesan yang belum dibaca. Tapi ia tak peduli. Saat ini dunia miliknya hanyalah sunyi dan juga gelap di balik tirai mewah kamarnya. Yaudah, cepetan. Kalau lo mau pada pergi, Pomong Kirana masih tidur belum bangun. Ayo. Di siang hari itu, setelah semua pekerjaan dari Daniel dan teman-temannya selesai, di sisi lain Alifa dan juga Randy. Di tempat mereka, motor mereka berhenti di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan utama. Randy mengajak sarapan dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah keluarganya. Karena memang dari tadi pagi, mereka hanya menyantap beberapa makanan saja. Dan ketika sudah siang, mereka baru sempat sarapan yang cukup banyak. Rumah keluarga dari Randy, desanya yang jaraknya sekitar 2 jam dari kota, masih cukup melelahkan. Mereka pun duduk berdua menyantap mie rebus dan juga teh manis. Alifa sesekali menatap Randy yang tampak lebih gugup dari biasanya. Randy, kamu kenapa sih? Kok kelihatannya panik gitu?
kamu grogi ya? Ucap Alifa dengan pelan. Iya nih, aku grogi dikit. Soalnya kan baru kali ini aku bawa cewek ke rumah keluarga. Tante-tanteku itu mereka cerewet-cerewet semua. Tapi kamu tenang aja ya sayang, aku pasti jagain. Lagian kan kamu juga calon istriku, ucap Randy saat itu. Alifa tersenyum. Kamu sih bilang cerewet, aku juga kan jadi deg-degan. Tapi selagi ada kamu aku siap deh, ucap Alifa. Randy mengangguk lalu menggenggam tangan Alifa di atas meja. Ya udah, ayo makan dulu. Dan hari itu perjalanan mereka masih berlanjut menuju tempat yang belum mereka tahu apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya untuk saat ini keduanya melangkah dengan keyakinan dan cinta yang saling menjaga, tanpa tahu bahwa di tempat lain bahaya bisa saja mengintai dalam diam. Dan nama Alifa yang disebut-sebut semalam dalam canda tak beretika oleh Daniel dan kawan-kawannya belum sepenuhnya tenggelam dari niat buruk mereka, yang mungkin akan muncul kembali di saat Alifa benar-benar tak menyadarinya. Di sisi lain saat itu, sampainya di rumah keluarga besar Randy, suasana mendadak menjadi meriah. Rumah besar di tengah desa yang dikelilingi pohon mangga dan rambutan itu sedang ramai. Rupanya hari itu ada acara syukuran kecil-kecilan. Salah satu saudara Randy habis melahirkan dan keluarga mereka menggelar hajatan sederhana, lengkap dengan nasi tumpeng, baca doa, dan obrolan panjang antar kerabat. Alifa agak gugup saat pertama kali melangkah masuk, tapi ia menguatkan diri. Hari ini, ia harus menunjukkan bahwa ia bukan perempuan sembarangan. Ia sadar betul berada di tengah keluarga besar pacarnya bukanlah perkara main-main. Apalagi mereka hidup dalam lingkungan yang cukup menjunjung adat, sopan santun, dan juga tata krama. Ia tersenyum lembut menyalami satu persatu orang tua yang duduk di kursi kayu panjang, membungkuk sedikit saat menyapa, dan tidak pernah duduk sebelum dipersilahkan. Ia bicara seperlunya, tidak meledak-ledak, tidak tertawa keras, hanya menjawab saat ditanya, dan tak lupa sekali memuji masakan yang telah disajikan. Beberapa tante Randy sempat saling berbisik di dapur. Ren, itu anak siapa tuh? Kamu bawa anak orang ya? Itu ya tunanganku, Tante. Cantik kan? Putih, kalem, adem lah dilihatnya. Beda sama yang dulu-dulu tuh. Randy yang berdiri di samping Alifa merasa dadanya menghangat. Ia bangga, benar-benar bangga. Ia tahu Alifa bukan hanya cantik, tapi dia tahu diri, tahu tempat. Dia bukan cewek kota yang so akrab, bukan juga yang terlalu diam seperti patung. Alifa adalah wanita yang tahu batas. Singkatnya pada waktu itu sepanjang hari Alifa diajak ke sana kemari. Mulai dari membantu mengiris cabai di dapur, ikut menyusun kado untuk si bayi yang baru lahir. Bahkan sempat diajak ke sawah belakang rumah oleh adik perempuan Randy untuk melihat kambing peliharaan keluarga. Semua hal baru bagi Alifa, tapi ia melakukannya dengan ringan, tanpa mengeluh. Hatinya senang, ia merasa diterima, tidak dicurigai, tidak juga dipandang rendah. Dan saat sore hari menjelang maghrib, suasana mulai lengang. Tamu-tamu dari kampung sebelah mulai pamit. Alifa dan Randy, dia duduk di bangku panjang di depan rumah, menyesap teh hangat bersama ibu Randy. Saat itulah, sang ibu menepuk bahu Randy pelan dan berkata, Ren, kamu cepetan nikah. Anak kayak gini, jangan sampai lepas loh. Alifa menunduk malu saat itu. Randy hanya tertawa kecil, tapi jelas matanya bersinar. Insya Allah bu, 1 bulan lagi ya. Alifa menoleh cepat saat itu. Beneran Ren, 1 bulan lagi? Iya Fa, aku udah mikir. Aku gak mau nunggu-nunggu lagi. Tabungan kan memang belum banyak,
Tapi aku yakin kok, kalau kamu ada, semuanya bisa dijalani bareng. Setelah menikmati waktu siang hari itu, malamnya saat mereka pamit pulang dan motor melaju membelah jalanan desa yang sepi, Alifa tak henti menoleh ke belakang, melihat rumah keluarga Randy yang semakin jauh. Di dadanya ada rasa haru. Ia tak menyangka hari ini akan jadi hari yang tak akan ia lupakan seumur hidup. Hari saat ia benar-benar merasa diterima, dihargai, dan juga dicintai. Perjalanan pulang mereka cukup sunyi, tapi bukan karena canggung, melainkan karena sama-sama larut dalam rasa kebahagiaan. Alifa memeluk erat tubuh Randy dari belakang. Tak peduli angin malam menerpa wajahnya, ia tahu kali ini bukan sekadar janji. 1 bulan lagi mereka akan benar-benar melakukan pernikahan. Sesampainya di rumah, Alifa pun turun pelan-pelan dari motor. Rumahnya sudah tampak gelap, lampu dapur menyala samar. Dan saat membuka pintu, ia melihat ibunya sudah tertidur di depan ruang tengah, masih dengan mukena yang belum dilipat. Nafasnya tenang. Di sampingnya ada kain bordir yang belum selesai dijahit. Alifa tersenyum. Ia pun membetulkan selimut ibunya, lalu mencium keningnya perlahan. Bu, doain anakmu bahagia ya bu. Ia lalu masuk ke kamar, meletakkan tas kecil, membuka kerudung, dan duduk di tepi ranjang. Baru saja ingin mengganti baju, ponselnya tiba-tiba bergetar. Notifikasi masuk dari aplikasi pesan. Itu adalah pesan dari Kirana. Fah, minggu depan juga aku booking kamu lagi ya. Seharian di rumah. Aku ada photoshoot dan acara sama kolega. Kamu bawa alat lengkap. Aku siapin uang tambahan juga buat kamu. Alifa tertegun lalu buru-buru membalas. Oh, siap Kak Kirana. Terima kasih banyak ya kak, masih percaya sama aku. Ia menatap layar ponsel sambil menghela nafas lega. Minggu depan artinya masih ada waktu untuk istirahat dan mengurus segala keperluan lamaran. Tapi tetap saja pesanan dari Kirana adalah berkah yang tidak bisa ditolak. Ia sudah tahu betul setiap kunjungan ke rumah itu berarti pemasukan akan besar. 1 juta bisa masuk hanya dalam beberapa jam kerja. Ia pun lalu mengambil buku kecil dari rak. Buku catatan keuangan dan rencana pribadi. Di halaman tengah ia menulis berbagai macam-macam persiapannya, keinginannya, dan juga rencana-rencana yang ingin tulis di masa depan nanti. Ia menatap catatan itu dengan senyum kecil. Hatinya hangat. 1 bulan bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk mempersiapkan semuanya asal ia fokus. Ia lalu menutup buku, merebahkan diri, dan menarik selimut tipis di sana. Tapi malam sebelum sepenuhnya tenang, di tempat lain, tempatnya di warnet kecil di pinggir jalan perbatasan kota. Daniel sampai malam hari itu pun ia benar-benar belum pulang. Ia masih duduk di pojokan menatap layar komputer. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan. Ia membuka galeri ponsel dan melihat kembali foto-foto pesta mabuk kemarin. Tiba-tiba saat itu, ia teringat akan wajah Alifa, tatapan polosnya, senyumnya yang tenang. Temannya di sebelah pun menepuk pundaknya saat itu. Nil, lo kok ngelamun aja sih? Pasti lo mikirin cewek kemarin itu ya? Daniel hanya menyeringai. Udahlah, lo diem aja. Intinya tenang aja. Kalau nanti aku bisa ketemu dia di rumah Kirana, akan kasih pelajaran dia. Intinya kali ini harus ada yang terjadi. Tak boleh hanya lewat saja. Semua teman-teman Daniel tertawa. Mereka sudah paham apa yang dimaksud oleh Daniel. Sehingga cerita pada waktu itu, hari Minggu pun tiba. Matahari sejak pagi bersinar cerah, seolah tak menyimpan firasat apa-apa. Randy sejak pagi sudah sibuk mempersiapkan beberapa hal untuk kebutuhan lamaran. Ia membeli perlengkapan hantaran, mencetak undangan sederhana, bahkan menemui temannya untuk menanyakan tempat sewa dekorasi.
Fokusnya penuh, pikirannya hanya satu. Bagaimana agar 1 bulan ke depan semua berjalan dengan lancar. Ia ingin membuat Alifa bahagia, ingin membuktikan pada keluarganya bahwa ia memang pantas menjadi imam untuk perempuan sebaik itu. Sementara itu di salon, Nadia masih belum sepenuhnya sehat. Ia memang beberapa minggu terakhir mengalami gangguan gejala penyakit yang cukup keras. Ia izin beberapa hari lagi untuk istirahat. Jadilah hari itu Alifa berangkat seorang diri ke rumah Kirana, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Saat menjelang sore, Alifa bersiap. Ia mengenakan setelan kerja rapi, membawa perlengkapan perawatan kulit dan rambut dalam tas besar. Hatinya sedikit gugup, bukan karena pekerjaan, tapi karena ia belum sempat bertemu Randy hari itu. Mereka sebenarnya berencana fitting baju pengantin malam nanti, tapi karena janji kerja ini, ia harus menundanya sebentar. Ia juga sudah mengabarinya bahwa ia akan menyusul pada malam hari itu. Sesampainya di rumah Kirana, suasana tampak seperti biasa. Hawa tenang, sepi. Hanya suara musik lembut dari dalam rumah. Kirana pun menyambutnya dengan ramah, bahkan memberikan teh hangat dan makanan ringan sebelum mereka memulai sesi perawatan. Aku capek banget seminggu ini. Untung kamu bisa datang, kata Kirana sambil merebahkan diri di kursi pijat. Alifa tersenyum saat itu. Iya kak, saya bawa semua peralatannya kok. Ini mau facial, krim bat atau lulur. Pokoknya apapun deh. Aku biar seger lagi ya Fa. Soalnya besok aku ada pemotretan. Selama 2 jam lebih, Alifa melayani Kirana dengan penuh konsentrasi. Mulai dari wajah rambut sampai kaki, ia tak ingin mengecewakan pelanggan setianya ini. Kirana tampak sangat menikmati. Beberapa kali bahkan tertidur sebentar karena terlalu rileks. Saat waktu menunjukkan pukul 8 malam, Kirana berdiri dan menguap. Aduh, gimana nih? Aku keluar bener aja ya. Soalnya mau ambil barang di mobil. Kamu beresin dulu alatmu ya. Alifa mengangguk saat itu. Ia pun mulai membereskan botol-botol dan juga peralatan. Suasana rumah saat itu benar-benar sunyi. Lampu ruang tengah diredepan. Ia mulai merapikan handuk ke dalam tas ketika suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Daniel tiba-tiba muncul. Ia berjalan perlahan, menyender ke dinding dan menatap Alifa dengan sorot mata yang membuat tengkuk Alifa merinding. Pandangan itu bukan sekedar iseng, tapi seolah-olah sudah menunggu lama untuk terjadi momen ini. Fa, kamu sendirian? Suara Daniel berat dan juga dingin. Alifa menegakkan badan. Iya, emangnya kenapa ya Kirana? Boleh nggak kalau kita ini keluar sebentar? Daniel melangkah mendekat. Ia tersenyum miring. Fa, ini rambut gue tuh kusut banget ya. Sekalian dong rawat gue juga kayak tante gue. Alifa mengernyit saat itu. Tapi Kak Daniel, saya kan udah mau beres-beres, mau pulang. Lagian saya juga udah selesai kok sama Kak Kirana, ucap Alifa dengan terbata-bata. Ia benar-benar deg-degan dan juga merasa takut dengan semua yang akan terjadi kepadanya. Udah, kamu tenang saja. Cerita aja kok yo. Sikat rambut gue serius. Daniel duduk di kursi mau tak mau saat itu. Alifa pun menurut. Ia takut bersikap kasar dan malah menjadi keributan. Ia mencoba saat itu untuk menikmati, menyisir rambut Daniel pelan. Tapi sejak awal Daniel terus menatapnya dengan tajam, seperti sedang menikmati setiap gerakan dari Alifa. Beberapa menit kemudian suara bel pintu berbunyi. Alifa menoleh, Daniel pun tersenyum. Akhirnya mereka datang juga. Iya Fa,
Itu teman-teman gue yang datang. Kita mau nonton bola di sini malam ini ya. Gak apa-apa kan? Alifa makin gelisah saat itu. Aduh, kalau Kak Kirana tahu gimana dong? Sudahlah. Saat itu, ia berdiri dan membuka pintu. 4 orang pemuda masuk, semuanya wajah yang dikenalnya dari malam-malam sebelumnya. Mereka tertawa keras, membawa kantong plastik berisi minuman kaleng dan juga snack. Alifa mundur perlahan, ia ingin segera keluar. Tapi langkahnya terhenti saat salah satu dari mereka berdiri di depan pintu. Jangan buru-buru dong cantik. Kamu ini mau apa sih? Ya, aku mau kita kenalan dulu dong. Yang benar. Nama kamu Alifa kan? Teman kerja tante gue. Mukanya bening banget ya kan? Saat itu Alifa berusaha tetap tenang. Mas, jangan macem-macem ya. Saya harus pulang. Daniel menyeringnya saat itu. Sudah kamu tenang aja. Kita kan cuma mau ngobrol. Sinilah duduk dulu. Biar santai. Situasi berubah tegang saat itu. Alifa tahu, ini bukan suasana biasa. Tatapan mata dari Daniel dan 4 temannya benar-benar membuat ia merasa takut. Itu adalah tatapan dari nafsu. Nafasnya mulai berat, ia pun mengeluarkan ponsel, mencoba menghubungi Randy diam-diam. Tapi sayangnya salah satu dari mereka lebih cepat, ponselnya pun direbut. Mau apa sih lo? Mau nelpon siapa? Udah di sini aja diam. Kita akan enak-enak kok. Alifa berdiri saat itu. Ia ingin mengambil kembali ponselnya. Tapi teman dari Daniel mendorong tubuhnya hingga ringan. Tubuhnya gemetar, ia ingin lari tapi langkahnya sudah terkunci. Waktu pun berlalu lama malam itu. Rumah Mbah Kirana yang selama ini menjadi tempat kerja terasa berubah seperti tempat asing yang menakutkan. Tak ada jeritan, tak ada isak. Tak ada juga kekerasan fisik terang-terangan. Tapi malam itu, Alifa dengan tubuhnya, ia benar-benar pasrah karena tak bisa melawan 5 pria. Singkatnya, setelah Alifa benar-benar sudah tak berdaya, ia sudah kelelahan, lemas dan tak bisa apa-apa. Waktu itu, terdengar suara langkah kaki Kirana yang kembali dari arah luar. Semuanya menjadi hening. Para pemuda itu pun langsung panik dan kabur ke arah belakang rumah. Alifa yang sudah terbangun, ia terduduk di sudut ruangan. Dengan wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, rambutnya acak-acakan dan matanya basah. Ia tak mampu berdiri, nafasnya tersendat, tangisnya tertahan dan tubuhnya terasa hampa. Kirana pun masuk dengan membawa kantong belanja. Wajahnya berubah begitu melihat Alifa. Fah, kamu kenapa, Fah? Alifa tak mampu menjawab. Ianya menatap Kirana dengan tatapan kosong. Air matanya mengalir, tubuhnya lunglai. Kirana buru-buru meletakkan belanjaannya dan mendekati Alifa. Ia mengangkat dagu Alifa, memegang tangannya yang dingin. Kamu kenapa? Siapa yang masuk ke sini? Siapa yang berani sentuh kamu? Alifa hanya bisa menggeleng. Ia tidak kuat bicara lagi. Mulutnya gemetar, tapi Kirana sudah bisa menebak. Ia berdiri dan berteriak memanggil Daniel. Tapi rumah itu sudah kosong. Jejak para pemuda itu sudah pergi entah kemana. Malam itu, Alifa tidak pulang. Kirana pun menenangkan Alifa, memeluknya dan juga menyelimuti tubuhnya. Ia menyesal teramat sangat. Ia tak menyangka keponakannya dan teman-temannya akan sebrutal itu, hingga berani menggilir Alifa. Ia pun menatap Alifa yang sudah tertidur dengan mata sembab. Dan juga, di bagian kemaluannya juga keluar darah saat itu. Kirana benar-benar ingin merasa nangis, ingin merasa bersalah. Tapi apa boleh buat, itu benar-benar di luar prediksi dari pikirannya.
Di sisi lain saat itu Randy sedang duduk di depan tukang jahit baju pengantin. Ponselnya tak berhenti ia lihat. Ia mengira Alifa akan menyusul, tapi hingga tengah malam masih belum ada kabar. Namun ia kini mulai resah, tapi masih berpikir positif. Mungkin Alifa tertidur karena lelah atau yang lainnya. Ia tak tahu bahwa malam yang seharusnya menjadi persiapan untuk kebahagiaan telah berubah menjadi mimpi buruk yang akan membekas dalam ingatan Alifa selamanya. Alifa saat itu terlelap dengan tubuh lelah, berselimut trauma yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Kini, Kirana memutuskan untuk Alifa agar tidur di rumahnya dulu. Keesokannya baru ia akan mengantar dan menjelaskan semuanya kepada orang tua Alifa. Dalam tidur itu ia tak benar-benar tidur, hanya menjamkan mata berharap bisa melupakan semuanya. Tapi justru rasa sakit itu mengendap di dalam tubuhnya, membantu dalam dada, mengikis sisa-sisa percaya yang dulu ia simpan untuk masa depan. Kirana pun tertidur di kamarnya, letih setelah berusaha menenangkan Alifa. Meski ia tak tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Yang ia tahu Alifa ditemukan menangis, gemetar dan sulit bicara. Ia tak ingin mendesak, ia juga pikir besok pagi semuanya bisa dibicarakan dengan kepala lebih jernih. Namun saat malam belum selesai. Sekitar pukul 2 dini hari. Dari sudut pagar rumah besar itu, 4 sosok kembali muncul. Daniel memimpin, wajahnya tegang. Teman-temannya membuntuti dengan ekspresi cemas. Mereka tahu apa yang mereka lakukan sebelumnya salah, fatal, dan jika Alifa melapor ke polisi, maka hidup mereka bisa habis. Kita nggak bisa tunggu dia ngomong. Dia pasti ada cerita. Lihat matanya. Dia udah kayak mayat hidup. Kalau dia lapor, kita semua bisa habis. Terus lo mau apa, Nil? Gue takut deh, tanya salah satu dari mereka. Daniel mengangkat plastik kecil dari jaketnya. Ini, 1 tetes cukup. Cairan ini kerja cepat, gak akan ninggalin jejak banyak. Dia bangun pagi, semua selesai. Nil, lo gila ya? Itu kan manusia. Lo mau bunuh dia? Udah, kita semua udah gila ya sejak semalam. Kita udah gilir dia. Itu udah gila. Setelah berdebat cukup panjang, dengan langkah hati-hati mereka pun masuk lewat pintu belakang yang sering dipakai pembantu. Rumah itu sepi, hanya suara detik jam dan pendingin ruangan yang terdengar. Mereka menuju kamar tamu tempat Alifa tidur malam itu. Dan salah satu dari mereka membuka pintu dengan pelan. Alifa masih tidur, wajahnya pucat, mata bengkak, nafasnya pelan. Ia terlihat seperti gadis kecil yang habis dikhianati dunia. Tak ada gerakan, tak ada suara. Mereka saling berpandangan. Daniel pun membuka botol kecil, meneteskan cairan itu ke dalam gelas air yang ada di meja samping ranjang, lalu diletakkan kembali di tempat semula. Setelah semuanya siap, mereka keluar diam-diam, seperti bayangan yang tak pernah ada. Rumah kembali sunyi dan malam tetap diam, menyimpan rahasia yang tak akan bisa disesali cukup oleh siapapun. Singkatnya, pada pagi harinya, saat matahari belum tinggi, Kirana bangun dengan kepala berat. Ia pun berjalan ke dapur menyiapkan teh hangat dan juga roti tawar. Niatnya pagi ini ia ingin mengantar Alifa pulang, menemani hingga ke rumahnya. Ia tahu gadis itu tak bisa pulang sendiri dalam keadaan mental seperti semalam. Tapi saat membuka pintu kamar tamu, langkahnya terhenti. Alifa? Tidak ada jawaban saat itu. Kirana melangkah masuk, Alifa masih berbaring. Tapi ada sesuatu yang aneh saat itu. Nafasnya tak terdengar, dan dari mulutnya keluar busa putih. Gelas di samping tempat tidur jatuh terguling. Kirana menjerit, dunia seolah terhenti. Alifa! Ia mengguncang tubuh Alifa itu, tapi tubuh itu sudah dingin.
Tatapan mata Alifah kosong, bibirnya pun membiru. Tangan Kirana gemetar. Ia mencoba menelpon ambulan, tapi di dalam hatinya ia tahu semuanya sudah terlambat. Beberapa jam kemudian rumah itu pun kini dipenuhi suara sirene. Polisi datang, ambulan datang, dan garis kuning dibentangkan di halaman. Tetangga-tetangga mulai berkerumun. Kirana duduk di lantai, memeluk lutut, tubuhnya lemas. Ia tidak tahu harus menjawab apa ketika polisi bertanya. Ia hanya bisa menangis. Saya tidur, Pak. Saya nggak tahu ada siapapun yang masuk. Saya nggak dengar apa-apa. Kini jenazah Alifah pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kabar itu menyebar dengan cepat. Randy yang saat itu sedang mengecek vendor kue untuk lamaran mendapat telepon dari salah satu temannya yang kebetulan kenal Kirana. Awalnya ia tak percaya, ia bahkan sempat memarahi temannya karena mengira itu candaan yang sangat berlebihan. Tapi ketika ia mencoba menelpon Alifah dan tidak diangkat, dan saat ibunya mendapat telepon dari puskesmas terdekat untuk datang ke rumah sakit, kini semua dunia terasa runtuh. Randy benar-benar hancur. Bu Yusni benar-benar merasa sakit hati. Ia hanya duduk di kursi roda, wajahnya penuh air mata, tubuhnya gemetar. Alifah, kamu, nah ya Allah. Pak, anak saya anak baik loh, Pak. Dia gak pernah aneh-aneh, Pak. Randy duduk di samping jenazah Alifah, calon istrinya. Ia pun membuka kain itu perlahan. Wajah yang semalam masih ia bayangkan memakai baju pengantin kini pucat membiru. Tangannya dingin, tak ada senyum yang menyambut, tak ada suara yang menyapa. Ia menangis. Menangis dalam diam, tak menjerit, tapi matanya merah dan seluruh tubuhnya berkujang hebat. Ia mengepalkan tangan, bibirnya bergetar. Fa, kamu kenapa, Fa? Siapa yang telah berbuat ini kepada kamu? Bangun, Fa. Bangun. Setelah jenazah Alifah dibawa pulang ke rumah kecilnya, warga ramai berdatangan. Tetangga-tetangga ikut menangis, bahkan Nadia yang masih sakit ia datang tertati-tati. Di tengah keramaian itu, Kirana datang dengan wajah bengkak. Ia dipeluk oleh Bu Yusni yang kini lebih tenang meski masih terguncang. Kirana tidak sanggup bicara, hanya air mata yang turun terus-menerus. Dalam hati, ia bersumpah, ia akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan jika Daniel adalah dalangnya, maka ia sendiri yang akan membawanya ke neraka. Karena Alifah bukan hanya rekan kerja, ia lebih dari itu. Kirana sudah menganggap Alifah seperti adik kandungnya sendiri. Seperti keluarga yang Kirana temukan di tengah hidupnya yang sepi. Tapi untuk sekarang, tak ada yang bisa dikembalikan. Tak ada kata yang cukup menghapus luka. Tak ada pelukan yang sanggup menyembuhkan hati yang hancur. Yang tersisa hanyalah tangis, doa, dan juga harapan bahwa Alifah tenang di sisi Tuhan. Setelah kematian dari calon istrinya, Randy benar-benar marah. Amarah yang membakar dada tapi tak bisa diluapkan dengan kata-kata. Sejak jenazah Alifah dimakamkan, wajahnya berubah. Dingin, muram, dan penuh dendam. Ia mengendap dalam diam. Tangannya terus mengepal, bibirnya nyaris tak pernah bicara. Ia tak menjawab pertanyaan siapapun. Tak peduli dengan ucapan penghibur. Tak menggubris nasihat orang tua. Yang ada di pikirannya hanya satu. Siapa yang berani menghancurkan hidup calon istrinya? Wanita cantik yang senantiasa membuat hatinya merasa bahagia. Ia tahu Alifah bukan gadis yang sembarangan. Ia tahu gadis itu tak akan mudah menyerah pada nasib. Jika sampai ajal datang dengan cara tak wajar, pasti ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Dan firasatnya makin menguat sejak mendengar kabar bahwa malam sebelum Alifah meninggal, rumah Kirana dalam keadaan kosong. Dan Kirana pun bingung bagaimana bisa Alifah meninggal begitu saja dengan busa di mulutnya.
Seiring berjalannya waktu, Randy mulai menyelidiki diam-diam. Ia bertanya pada tetangga sekitar rumah Kirana. Ia mencari tahu siapa saja yang sering mondar-mandir ke sana. Dan tak butuh waktu lama sampai satu nama terus disebut, yaitu Daniel, keponakan dari Kirana. Di sisi lain di rumah besar milik kedua orang tua Daniel, Daniel tampak seperti mayat hidup. Ia duduk di meja makan tapi tak menyentuh sepiring pun nasi di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan jari-jarinya terus gemetar. Ia benar-benar kehilangan nafsu makannya. Aduh, gimana nih? Kalau semuanya tahu, bisa habis masa depan gue. Gue bisa mati di penjara, pikir Daniel saat itu. Daniel, kamu kenapa sih? Kamu sakit ya? Tanya ibunya dengan khawatir. Daniel pun kaget saat itu. Enggak mah, cuma aku capek aja. Udah seminggu ini loh, kamu gak ngapa-ngapain. Kamar kamu juga berantakan, makanan gak disentuh. Ada apa nak? Daniel tak menjawab, tapi firasat seorang ibu tentunya tidak pernah salah. Daniel hanya menunduk, pikiran di kepalanya seperti kabut. Sejak malam ia dan teman-temannya sudah meracuni Alifa, hingga ia bernaas meninggal dunia. Hidupnya tak pernah sama setiap malam. Ia kini dimimpiin mimpi buruk wajah Alifa yang datang dalam tidurnya. Dengan mata kosong dan bibir membiru, ia sering terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdegup seperti genderang perang. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi satu persatu mereka menghindar. Grup chat mereka sepi, tak ada yang mau bicara soal malam itu. Semuanya menjadi ketakutan. Semuanya berharap waktu bisa menghapus apa yang sudah mereka lakukan. Tapi Daniel tahu dosa ini terlalu besar untuk bisa dilupakan. Hingga ketika waktu itu, Daniel pun bangkit dari meja makan, menuju kamar lalu mengunci pintunya. Ia duduk di lantai memeluk lututnya. Ia tahu, jika semuanya terbongkar ia akan masuk penjara. Ia akan dicap pembunuh dan bukan hanya dia saja, tapi juga keempat temannya. Dan lebih dari itu, ia mulai sadar satu hal. Alifa bukanlah perempuan biasa. Tentu Kirana pun pasti tidaklah diam saja, karena ia harus bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, maka Kirana bisa membantu apapun yang diperlukan oleh keluarga dari almarhum Alifa. Semenjak kejadian malam itu, beberapa kali ia merasa seperti diawasi. Saat berjalan di lorong rumah, ia merasa ada yang mengikutinya. Saat bercermin, seolah ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Pernah suatu malam ia menjerit ketakutan karena mendengar suara tangis perempuan dari balik lemari kamarnya. Ia membuka lemari itu kosong, tapi suara itu masih ada, menyelinap masuk ke telinganya. Kadang lirih, kadang juga mendesak, seolah menuntut. Aku tahu kamu. Aku tahu kamu. Kenapa kamu? Kenapa kamu bunuh aku? Kenapa? Suara itu seperti marah. Daniel hanya mengurung diri semakin sering. Ia menutup semua tirai, mematikan semua cermin. Ia kini tak sanggup melihat wajahnya sendiri. Ia sudah stres sekali. Bahkan ketika ibunya mengetuk pintu dan memanggil namanya, ia menutup telinga takut mendengar suara lain dari balik dinding. Di sisi lain, Randy kini mendatangi Kirana. Ia tidak datang untuk menyalahkan, tapi untuk bertanya lebih lanjut soal keberadaan sebelum kejadian itu menimpa dari Alifa. Gini mbak, jadi saya mau tanya, siapa aja yang malam itu ada di rumah? Kirana menunduk, wajahnya lelah dan dipenuhi rasa bersalah. Ia sudah beberapa kali dimintai keterangan polisi, tapi belum ada bukti yang cukup untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Anehnya saat itu, di rekaman CCTV tidak ada apapun. Tidak ada saksi. Daniel pun menghilang dari rumah Kirana setelah malam itu.
Jadi cuma Alifa saja. Waktu itu aku kan tidur sendiri. Jadi pas pagi harinya aku sudah melihat semuanya. Tapi pada saat aku pulang, di rumahku itu ada Daniel, tapi dia pergi. Randy menarik nafas panjang. Daniel. Jadi dia. Aku mau cari dia. Aku tahu dia tahu sesuatu pasti. Randy, kamu hati-hati ya. Dia keponakan aku, tapi aku sendiri gak ngerti dia berubah jadi apa. Namun Randy tidak bisa diam. Ia tidak peduli siapa Daniel. Siapapun yang sudah menyentuh dan menyakiti Alifa, ia harus bertanggung jawab dan merasakan akibatnya. Hari itu juga Randy mendatangi teman-teman lama Daniel. Ia mendatangi warnet tempat mereka bisa nongkrong, bertanya ke pemilik warung di dekat bengkel. Hingga akhirnya mereka mendapatkan info bahwa Daniel sedang kembali ke rumah orang tuanya. Ia sekarang jarang keluar kamar. Singkat cerita, pada malam harinya saat Randy sudah mendatangi rumah dari Daniel, ia berdiri tepat di depan rumah besar itu. Pagarnya terkunci tapi ia tidak gentar. Ia menelpon nomor rumah. Halo, ini dengan Ibu Daniel, tanyanya ketika dijawab. Iya, ini siapa ya? Saya Randy, Bu. Saya tunangan dari Alifa. Suara di seberang telepon hening sejenak, lalu terdengar dengan pelan. Ya Allah, Alifa, orang yang biasa ke rumah Kirana. Kami ikut berduka cita ya, Nak. Bu, saya mohon, saya mau ketemu sama Daniel. Tapi Nak Randy, dia lagi gak enak badan. Dia tidur dari tadi siang. Randy menghela nafas saat itu. Saya cuma ingin bicara, Bu. Kalau tidak sekarang, saya akan datang lagi sampai dia berani buka mulut. Tak lama saat itu pintu pagar terbuka perlahan. Daniel berdiri di ambang pintu. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Matanya merah, Randy pun melangkah mendekat. Mereka saling menatap, sunyi. Randy tidak langsung bicara. Ia hanya menatap dalam-dalam menunggu Daniel membuka suara. Mas, aku gak maksud ya mau ngerusak hidup kalian, ucap Daniel dengan diri. Jadi kamu yang terakhir lihat Alifa malam itu kan? Daniel tak menjawab pertanyaan dari Randy. Kamu yang buat dia mati? Masih tak ada jawaban. Tapi saat itu air mata Daniel jatuh. Ia mundur selangkah, tubuhnya mulai gemetar. Aku mau dia dihukum. Kamu tahu kan, Alifa itu calon istriku. Dia gak pernah jahat sama siapapun. Daniel memejamkan mata. Gambar wajah Alifa kembali muncul. Tatapan kosong, tubuh lunglai dan suara tangis di malam-malam berikutnya. Ia tak bisa mengelak, dosa itu sudah terlalu berat. Malam itu pun Daniel akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi, diantar oleh ibunya dan ditemani oleh Randy. Di ruang interogasi ia mengakui semuanya, apa yang terjadi malam itu dan juga rencana mereka, dan air mata yang tak pernah berhenti sejak tubuh Alifa ditemukan. Kini kasus itu pun akhirnya dibuka secara resmi. Teman-teman Daniel ditangkap satu persatu. Berita itu menyebar cepat, mengguncang kota kecil tempat Alifa dibesarkan. Tapi bagi Randy, meski keadilan perlahan ditegakkan, kehilangan itu tak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Ia masih duduk setiap malam di depan rumah Alifa, menatap langit saat itu, menatap jendela yang dulu sering terbuka. Kadang ia berbisik seolah Alifa masih bisa mendengar. Fa, aku janji Fa, aku gak akan diam. Aku akan jaga nama baikmu sampai kapanpun. Dan di angin yang berembus pelan,
Seolah ada jawaban tak terdengar. Tapi terasa bahwa jiwa yang tenang akhirnya tahu siapa yang berani mengkhianati cahaya. Kini saat Randy sedang memikirkan Alifa, ia masih sangat terpukul. Hari-harinya kosong, tak ada semangat, tak ada tujuan selain mengingat Alifa dan terus menunggu keadilan yang dijanjikan oleh polisi. Foto-foto lamaran yang belum sempat dipakai kini hanya menjadi benda mati di dalam laci. Gaun putih yang dulu dirancang khusus untuk Alifa masih tergantung di kamar penjahit. Tak ada yang berani menyentuhnya, bahkan hanya sekedar memindahkannya. Randy waktu itu pun akhirnya duduk di depan musola kecil dekat rumah, tempat di mana dulu ia dan Alifa sempat sholat berjamaah saat masih awal menjalin hubungan. Tempat itu menjadi saksi bisu kebersamaan mereka. Namun kali ini bukan cinta yang ia bawa, melainkan perasaan dendam. Saat ia sedang melamun, tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari salah satu kenalannya di kepolisian. "Maaf Ren, tapi kami baru dapat info. Ini Daniel mungkin akan dibebaskan. Katanya dia tidak cukup bukti ikut andil. Cuma teman-temannya saja yang melakukannya." Randy terdiam saat itu, tangannya gemetar. Ia membaca pesan ulang itu 5 kali, Daniel dibebaskan. Itu benar-benar suatu yang tak masuk akal baginya. Bagaimana mungkin? Mereka semua melakukan kejadian itu, tapi hanya 4 orang dan 1 dibebaskan. Tak butuh waktu lama saat itu, ia pun langsung meluncur ke kantor polisi. Ia bertemu dengan penyidik yang menangani kasus Alifa. Tapi wajah petugas itu terlihat dingin dan juga menghindar. Ia menjelaskan secara formal, katanya tak ada bukti yang bisa mengikat Daniel secara langsung. Ia hanya sebagai saksi. Yang lain, 4 teman Daniel sudah mengaku dan kini dalam tahanan. Randy tahu ada yang janggal dalam penanganan kasus ini. Apalagi saat ia keluar dari ruang pemeriksaan. Ia melihat Daniel duduk di salah satu kursi ruang tunggu, ditemani oleh kedua orang tuanya yang kaya raya. Wajahnya tenang, bahkan masih bisa tersenyum tipis, yang sempat terlihat ketika mata mereka saling bertemu. Randy tak bisa menahan langkah, ia mendekat dan hanya berdiri beberapa meter di depan Daniel. "Dasar kurang ajar, bisa-bisanya dia nggak ditahan." "Lu puas?" Suaranya pelan tapi tajam. Daniel hanya menunduk tak menjawab. Ibunya langsung menarik lengannya menyuruhnya pergi. Tapi Randy tahu saat itu Daniel tidak takut, tidak sedikit pun. Seolah semua ini hanya permainan saja dan dia yang menang. Yang tidak diketahui orang banyak adalah bahwa sejak awal keluarga Daniel sudah menyusun rencana. Mereka kaya, mereka punya koneksi. Daniel adalah anak tunggal, harapan keluarga. Mereka tak ingin namanya hancur hanya karena kesalahan bodoh yang menurut mereka bisa ditutupi dengan uang dan semua kekayaan yang mereka miliki. Di sisi lain yang tak terlihat oleh orangnya, orang tua Daniel ternyata mendekati keluarga 4 pemuda lainnya. Mereka memberikan iming-iming uang dalam jumlah besar, 200 juta untuk setiap keluarga, asal mereka semua membiarkan anak mereka mengaku bersalah dan mengatakan bahwa Daniel tidak terlibat langsung. "Bu, Pak, kalian tinggal sebentar saja di penjara. Intinya, nanti kami bantu urus remisi, bantuan hukum. Setelah keluar, kalian semua nih, kalian gak lihat kan keluarga kalian aman secara finansial. Pokoknya kalian berempat ikuti kata-kataku aja. Ibu bapak tenang, nanti akan dapat uang dari kami." Begitulah janji dari ayah Daniel. Mendengar ucapan itu, 4 keluarga tergiur. Apalagi mereka berasal dari kalangan biasa, dari petani, buruh, bahkan ada yang tidak punya pekerjaan tetap. Uang 200 juta seperti karpet terbang bagi masa depan mereka. Setelah mendengar ucapan itu, kini keluarga mereka pun rela menyerahkan anak-anak mereka. Mereka pun mendatangi kesepakatan tak tertulis.
mengaku bersalah, sementara Daniel kini diselamatkan. Tak berhenti di situ, salah satu petugas penyidik pun dirayu dengan amplop tebal. Uang tunai hingga ratusan juta diberikan secara diam-diam untuk mengatur dokumen penyidikan dan memastikan bahwa berkas Daniel bersih dari keterlibatan. Semuanya rapi, semuanya terorganisir. Namun yang tak pernah bisa mereka beli adalah rasa kehilangan Randy. Saat itu, polisi-polisi yang lain padahal sudah sepakat bahwa Daniel harus tetap ditahan. Namun ada salah satu oknum polisi yang mau menerima uang itu. Dia adalah pemimpin dari salah satunya. Kini anak buah mereka pun diam-diam menjadi lawan dari pemimpin oknum itu yang mau menerima uang pemberian dari orang tua Daniel. Kini, Randy yang di jalur benar, ia bersama para polisi yang lain yang tak ingin terlibat dalam kasus curang ini. Mereka sepakat bahwa Daniel harus ditangkap dan juga diberi hukuman yang sama. Singkat cerita, setelah mendatangi kantor polisi, malam itu Randy duduk di kamar kosnya. Ia menatap foto Alifa di layar ponsel, lalu menatap pisau kecil yang biasa ia pakai memotong buah. Matanya merah tapi bukan karena tangis, melainkan karena amarah yang sudah tak bisa dibendung. "Kamu pikir kamu bisa hidup dengan tenang, Daniel?" gumamnya. Ia mulai mencatat hal-hal kecil, jadwal keluar masuk rumah Daniel, kebiasaan paginya, siapa saja temannya. Ia bertanya diam-diam ke tukang ojek yang biasa mangkal di dekat rumah Daniel. Ia mencatat kapan mobil orang tuanya datang. Ia bahkan menyelinap malam-malam ke belakang rumah Daniel, hanya untuk tahu jalur masuk terbaik jika suatu hari ia harus menghadapi semuanya sendiri. Ia tidak sembarang merencanakan. Ia tahu jika ia bertindak ceroboh, maka semua hanya akan berakhir jadi berita. Ia ingin Daniel menderita, bukan hanya mati, tapi dihantui, diberi rasa takut seperti Alifa yang ketakutan sebelum ajal menjemput. Sembari menyusun rencana itu, Randy pun mengunjungi pusara Alifa setiap malam. Ia berbisik pelan di depan patung nisannya, meminta izin, meminta restu, seolah ia ingin mengatakan, "Sayang, aku berjanji, aku akan lakukan apapun demi menebus kesalahan dunia padamu." Dan entah kenapa setiap ia pulang dari makam, ia selalu merasa langit lebih sunyi dan bulan seperti menyaksikan rencana gelap yang perlahan mengeras dalam hati seorang lelaki yang kehilangan cintanya karena uang dan juga ketidakadilan. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Randy membawa pisau tajam itu keluar rumah. Ia tak tahu akan melakukan apa malam ini, tapi satu hal yang pasti, dengan dekengan dari polisi-polisi yang sepakat bahwa Daniel harus ditangkap, ia semakin yakin untuk memberi pelajaran bagi Daniel, menghabisinya dengan tangan sendiri, karena menurutnya keadilan yang dibeli dengan uang akan ia balas dengan nyawa. Kini malam itu datang, malam yang dipilih semesta sebagai penentu. Randy yang sudah bersiap untuk menghabisi apapun yang terjadi dengan Daniel. Kini ia sudah di balik rimbun pohon bambu di dekat perempatan kecil, tak jauh dari rumah Daniel. Lokasi itu bukan sekedar titik biasa. Tempat itu adalah jalur rutin yang selalu dilalui Daniel setiap pulang nongkrong dari tempat-tempat mewah di pusat kota. Daniel sering menyetir sendiri motor sport pemberian ayahnya. Ia merasa aman, tak pernah merasa bersalah, tak pernah merasa diburu oleh apapun. Padahal dosa telah menggantung di atas kepalanya seperti bayang maut. Daniel sendiri tak pernah memikirkan teman-temannya karena ia pikir masih banyak orang-orang yang mau berteman dengannya, apalagi ia kaya dan punya segalanya. Randy menunggu, jantungnya berdetak dengan cepat, tapi bukan karena takut. Itu adalah amarah dalam dadanya yang sudah membakar rasa ragu. Pisau di balik jaketnya sudah ia siapkan, tapi itu hanya cadangan. Ia hanya ingin menggunakan tangan kosongnya. Ia ingin balas bukan dengan alat, tapi dengan tenaga, dengan emosi,
dengan seluruh rasa kehilangan yang tidak pernah terobati di hati. Setelah menunggu cukup lama, hampir 30 menit, dari kejauhan suara motor menderu. Lampunya menyorot tajam jalanan yang sepi. Randy menghela nafas perlahan, ia mengenali suara itu. Motor sport keluaran terbaru. Ia pun menggenggam batang kayu besar yang ia sembunyikan di balik semak. Dan ketika motor tepat ada di depannya, Randy langsung melemparkan batang pohon itu. Saat itulah motor dari Randy pun ambruk seketika. Randy mengembaskan batang kayu besar ke tengah jalan. Motor Daniel tak sempat menghindar, rem mendadak dan suara gesekan keras ban. Dan tubuh Daniel pun terpelanting dari motor, menghantam aspal. Ia menggelinding hingga menghantam selokan kecil. Motor pun terlempar ke arah tiang listrik, lampunya pecah berhamburan. Randy saat itu segera menghampiri Daniel yang sudah tergeletak. Tubuhnya berdarah, bibirnya sobek, dan suara erangan lemah keluar dari mulutnya. Melihat Daniel yang sudah lemah saat itu, Randy benar-benar menambahinya dengan pukulan-pukulan mematikan, hingga Daniel benar-benar sekarat. "Boy bajingan, kamu pikir lo bisa hidup tenang? Dengan kuasa nyokap lo, bokap lo, orang tua lo kedua itu, lo pikir lo bisa menang?" Suara Randy bergetar. Ia benar-benar sudah mengeluarkan semua unek-unek yang di hatinya. Randy, aku. Daniel merengkak dengan lemah. Sebuah pukulan telak pun langsung menghantam lagi di wajahnya. Randy menyeret Daniel ke tanah lapang di pinggir jalan. Suara jangkrik bersaing dengan nafas tersengal Daniel. "Gara-gara kamu, Alifa gak bisa tidur lagi. Karena kamu dan teman-temanmu, kamu merusak masa depanku dan masa depan anak-anakku. Kau hancurkan, kau bunuh wanita idamanku." Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Daniel lagi. Ia tidak bisa melawan, ia tak sanggup. Anak rumahan, anak cengeng, anak manja yang selama ini dilindungi uang dan kuasa, kini seperti bangkai hidup di bawah amukan lelaki yang kehilangan segalanya. Aku mohon ampun. Aku udah gak kuat, ampuni aku, Ren. Daniel terbatuk, darah pun keluar dari mulutnya. Matanya setengah terbuka mencoba fokus. Dan saat itu, suara siren polisi yang patroli mulai terdengar dari kejauhan. Dua petugas turun, mereka pun menghampiri dengan sigap. Hentikan! Turunkan tanganmu!" Randy mundur saat itu, nafasnya masih tersengal. Petugas pun langsung menahan Randy, tapi saat melihat kondisi Daniel yang sekarat, mereka segera menghubungi ambulans. Aku yang racuni dia. Aku yang suruh. Aku minta maaf sama kamu ya, Ren. Suara Daniel terdengar lirih, nyaris tak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya. Mungkin itu adalah kata-kata yang keluar secara spontan, karena Daniel menyadari bahwa hidupnya sudah tak lama lagi. Pengakuan itu pun terekam di bodycam salah satu polisi. Petugas lainnya terdiam. Mereka tahu nama Daniel. Mereka tahu tekanan dari keluarga kaya itu. Tapi kali ini mereka menyaksikan kebenaran dengan mata kepala sendiri. Polisi-polisi yang patroli itu adalah polisi-polisi benar yang tak ingin dianggap curang. Mereka adalah anak buah dari komandan yang mau disuap oleh orang tua Daniel. Hingga singkat cerita, saat ambulan datang, Daniel pun dibawa ke rumah sakit dalam kondisi koma. Tubuhnya penuh luka, organ dalamnya mengalami pendarahan. Ianya bertahan 1 malam di ruang ICU. Dan keesokan harinya saat pukul 7 pagi, jantungnya berhenti berdetak. Berita itu menyebar cepat, media lokal menulisnya dengan berbagai versi. Anak pengusaha tewas setelah diserang tunangan korban akibat kekerasan seksual.
Tapi kini yang mengejutkan bukan hanya kematian Daniel, melainkan pengakuannya sebelum meninggal. Rekaman pengakuan itu bocor dan juga viral. Dan efeknya sangat menggemarkan media. Penyelidikan pun dibuka ulang kali ini tanpa bisa dihentikan oleh uang siapapun. 4 pemuda lainnya kini diproses kembali. Keterangan mereka digali dan akhirnya seluruh konstruksi rekayasa itu terbongkar, termasuk petugas penyidik yang mau menerima suap. Oknum polisi itu pun dicopot, keluarga Daniel diinterogasi. Uang-uang suap dilacak saat itu. Semua orang marah. Nama Alifa kembali diperbincangkan sebagai lambang perempuan sederhana yang menjadi korban kejahatan dan juga ketidakadilan. Dan kini, pada akhirnya satu nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi Randy tahu itu bukan tujuan awalnya. Ia hanya ingin menutup luka. Ia hanya ingin membalaskan dendam bagi wanita kesayangannya. Seiring berjalannya waktu, setelah semuanya sudah mulai terkuak, dan setelah kematian Daniel yang akhirnya bisa membuat hati dari Randy menjadi lebih tenang, kini ia kembali ke rumah kecil milik Bu Yusni, ibu dari almarhum Alifa. Wanita tua itu memeluknya erat, mereka sama-sama kehilangan. Tapi kini ia bisa bernafas tanpa dihantui rasa tak adil. Randy, di pusara Alifa saat itu ia duduk sambil menatap nisan itu dengan lama. Fah, semuanya sudah selesai, Fah. Mereka udah dihukum. Aku gak mau balas dendam lagi. Tapi aku juga gak bisa lupa, Fah. Aku gak bisa berhenti sayang sama kamu. Ia menunduk memejamkan mata. Di dadanya tak ada lagi dendam, hanya rindu yang tak terobati. Dan saat angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang baru diletakkan di atas pusara, Randy merasa sejuk untuk pertama kalinya. Ia merasa Alifa benar-benar damai. Dan untuk pertama kalinya juga di malam terasa tenang, tanpa mimpi buruk, tanpa tangis. Saat ia melamun, ia pun melihat sedikit bayangan, seperti sosok arwah Alifa yang datang, dengan senyum manis, melambangkan ia sudah bahagia dan tenang di alam sana. Dan kini, Randy berjanji. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia untuk saat ini tidak ingin mencintai wanita lain. Ia akan mencintai Alifa sampai ia mati nanti. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.